AFC Nations League bocor. 5 sponsor raksasa dunia ingin Indonesia jadi venue tuan rumah di final bersama Qatar. AFC pusing. Salman bin Ibrahim, kami sudah pilih Qatar dan Saudi sebenarnya. AFC Nations League sebenarnya belum resmi diumumkan penuh, tapi bocoran formatnya sudah beredar di internal federasi, sponsor, dan konsultan komersial. Dan dari semua bocoran itu, ada satu isu yang paling bikin panas, soal tuan rumah final. Sejak awal, AFC memang sudah punya skenario aman. Final dan fase puncak rencananya digelar di kawasan Timur Tengah. Qatar dan Saudi Arabia jadi kandidat utama. Alasannya klasik, stadion kelas dunia, logistik rapi, dan yang paling penting, relasi politik yang sudah lama terbangun. Bahkan dalam pernyataan yang kemudian bocor ke media, Presiden AFC Salman bin Ibrahim secara terbuka mengakui, kami sebenarnya sudah memilih Qatar dan Saudi. Kalimat ini kelihatannya sederhana, tapi justru dari sini kelihatan masalahnya. Karena kalau keputusan sudah bulat, kenapa AFC masih terlihat ragu? Kenapa muncul wacana Indonesia? Kenapa sponsor ikut campur? Jawabannya satu, uang dan market. AFC Nations League bukan sekedar turnamen. Ini proyek besar jangka panjang, versi Asia dari UEFA Nations League. Negara-negara Asia akan dibagi dalam beberapa divisi, berdasarkan ranking dan performa. Ada sistem promosi dan degradasi. Setiap pertandingan bernilai, bukan sekedar uji coba. Dan proyek sebesar ini mahal. Biaya produksi siaran, branding, perjalanan tim, promosi global, semuanya bergantung pada sponsor. Disinilah konflik mulai muncul. Menurut bocoran internal, ada 5 sponsor global raksasa yang justru mendorong agar Indonesia dijadikan venue final atau minimal co-host bersama Qatar. Bukan karena faktor teknis semata, tapi karena angka. Sponsor bekerja dengan data, bukan perasaan. Dan data mereka menunjukkan satu hal, Indonesia adalah market paling hidup di Asia saat ini. Rating siaran Timnas Indonesia melonjak tajam dalam 2 tahun terakhir. Engagement media sosial meledak. Highlight pertandingan Indonesia bisa tembus jutaan views, bahkan saat lawannya bukan raksasa Asia. Di mata sponsor, ini emas. Bandingkan dengan Timur Tengah. Stadion megah, iya. Fasilitas mewah, iya. Tapi atmosfer, rating global, interaksi digital, di banyak event besar, kursi stadion sering terlihat kosong, suasana sunyi, dan buat sponsor itu masalah besar. Karena sponsor tidak cuma bayar logo di papan iklan, mereka beli atensi manusia. Indonesia punya itu, bahkan terlalu banyak. Setiap isu Timnas Indonesia bisa jadi perdebatan nasional. Setiap laga pandang terasa seperti final. Ini yang bikin konsultan komersial AFC mendorong Indonesia masuk. Dan di titik inilah AFC terjepit. Di satu sisi ada Qatar dan Saudi, negara dengan pengaruh politik besar di AFC. Mereka sudah lama jadi penyokong event-event AFC, dari Piala Asia sampai turnamen kelompok umur. Menolak mereka berarti beresiko merusak hubungan lama. Di sisi lain, ada sponsor global dengan kontrak miliaran dolar. Kalau sponsor tidak puas, mereka bisa menarik dukungan, mengurangi nilai kontrak, atau bahkan hengkang. AFC Nations League bisa mati sebelum berkembang. Inilah konflik sebenarnya, bukan soal stadion, bukan soal kesiapan teknis, tapi konflik antara politik federasi dan realitas market. Dan Indonesia ada di tengah konflik itu. Yang menarik, isu Indonesia sebagai tuan rumah ini bukan datang dari PSSI, bukan juga dari media lokal, tapi dari jalur sponsor dan konsultan internasional. Artinya Indonesia tidak sedang melobi, Indonesia diperebutkan. Ini situasi yang jarang terjadi dalam sejarah sepak bola Asia. Selama puluhan tahun, Asia Tenggara hanya dianggap pasar penonton. Sekarang mulai dilihat sebagai pusat event. AFC sendiri terlihat belum siap menerima perubahan ini. Pernyataan Salman bin Ibrahim yang defensif justru menunjukkan tekanan besar. Ia harus menenangkan Timur Tengah sambil tidak mematikan sponsor. Makanya sampai sekarang, keputusan final venue belum dikunci. AFC masih pusing.
Kalau akhirnya Indonesia dipilih sebagai co-host final AFC Nations League, itu bukan hadiah. Itu pengakuan bahwa nilai komersial sepak bola Indonesia sudah naik level. Tapi kalau AFC tetap memaksakan Qatar dan Saudi saja, itu juga pesan jelas. Politik lama masih lebih kuat daripada data market. Satu hal yang pasti, bocornya format dan konflik ini menunjukkan AFC Nations League bukan proyek kecil. Dan Indonesia untuk pertama kalinya bukan cuma penonton di pinggir lapangan. Sekarang tinggal menunggu satu keputusan penting. AFC akan memilih aman secara politik atau berani mengikuti market. Dan dari pilihan itu, masa depan peta sepak bola Asia akan terlihat jelas.